Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Elektro Angkatan 2020 ingin memaparkan TA kami dengan judul Purwarupa Reaktor Plasma untuk meningkatkan kualitas air pertanian. Akan saya Toha Khairul Aram dengan NIM 210601210130095 dengan subjudul Implementasi Konverter Bak sebagai pengkondisi tegangan dalam sistem rangkaian tegangan tinggi. Perkenalkan, nama saya Medo Ageng Rizky dengan NIM 2106012010081, memiliki subsistem judul Purwarupa Rangkaian Tegangan Tinggi 14 kV berbasis transformator flyback dengan menggunakan Zero Voltage Switching atau ZVS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 210601201200031 dengan subjudul Purwarupa Reaktor Plasma berbasis tembaga sebagai Pada subjudul Implementasi Konverter Bak sebagai pengkondisi tegangan dalam sistem rangkaian tegangan tinggi, untuk memastikan kestabilan tegangan yang disuplai ke rangkaian tegangan tinggi digunakan konverter bak yang berfungsi untuk menurunkan tegangan DC dengan cara mengatur duty cycle pada saklar yang mengontrol waktu on-off arus listrik. Proses ini memungkinkan konverter untuk menurunkan tegangan input menjadi tegangan yang lebih rendah sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada konverter bak dilengkapi potensiometer yang digunakan untuk mengatur tegangan keluaran konverter bak. Saat potensiometer diputar searah jarum jam, tegangan keluaran akan meningkat, dan ketika diputar berlawanan arah, tegangan akan menurun. Untuk memantau tegangan keluaran, voltmeter digital digunakan sebagai alat ukur yang juga memberikan umpan balik operasi pada saat pengkondisian tegangan dilakukan. Setelah dilakukan pengambilan data dengan osiloskop, terlihat bahwa riak tegangan meningkat seiring dengan peningkatan tegangan output. Meskipun demikian, level riak tegangan tetap berada dalam batas yang aman pada setiap titik tegangan. Dan pada pengujian stabilitas operasi jangka panjang selama 30 menit, hasilnya riak tegangan tetap stabil sepanjang pengoperasian, menunjukkan bahwa konverter bak berhasil menjaga kestabilan tegangan untuk sistem rangkaian tegangan tinggi dalam durasi panjang. Secara keseluruhan, pengujian ini membuktikan bahwa konverter bak efektif dalam mengkondisikan tegangan secara stabil dengan riak tegangan yang minimal dan dapat diandalkan untuk aplikasi yang membutuhkan kestabilan tegangan jangka panjang. Urutan dari pembuatan generator tegangan tinggi dimulai dari sumber listrik yang digunakan adalah tegangan AC yang disuplai oleh PLN. Kemudian diubah ke tegangan DC menggunakan konverter. Tegangan DC tersebut dihubungkan dengan Zero Voltage Switching atau ZVS dan transformator flyback. Rangkaian ZVS juga dikenal sebagai Fourier Driver atau osilator resonansi diri. Rangkaian ini sangat efisien karena dua perangkat switching menggerakkan komponen LC paralel pada frekuensi resonannya. Hasil pengujian dari ZVS menunjukkan efisiensi yang didapat mencapai 97,24% ketika tegangan yang dimasukkan maksimal oleh bak konverter. Sedangkan transformator flyback mentransfer energi yang tersimpan dari sumber ke induktansi magnetic transformator ketika saklar dalam keadaan on, dan akan mentransfer energi tersebut ke beban ketika saklar dalam keadaan off. Hasil dari keluaran flyback ini bertegangan tinggi dengan arus yang kecil. Dari pengujian tegangan yang dilakukan, tegangan yang dicapai dapat mencapai 14 kV. Pada subjudul ini, yaitu Purwarupa Electrical Discharge Continuous Chamber untuk peningkatan kualitas air pada sistem pertanian, dibuat sebuah chamber dengan dimensi 12,7 cm x 8,1 cm x 2,6 cm. Untuk wadahnya terbuat dengan menggunakan bahan akrilik dengan ketebalan 2 mm. Kemudian untuk kedua elektrodanya, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif, terbuat dari bahan tembaga dengan ujung elektroda dibuat lancip untuk memudahkan munculnya discharge. Pada bagian atas chamber dibuat sebuah ruang kosong berbentuk seperti kubus sebagai tempat air sementara. Air akan disuplai menggunakan pompa air DC ke dalam ruang kosong tersebut. Kemudian secara perlahan air akan menetes ke dalam chamber melalui tengah-tengah kedua elektroda tersebut. Tetesan air tersebut akan terkena discharge di sepanjang jalurnya. Pengujian dilakukan dengan rentang waktu yang berbeda-beda, yaitu 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. 4 sampel tersebut, yaitu air sebelum dilakukan pengujian, air dengan pengujian 10 menit, air dengan pengujian 20 menit, dan air dengan pengujian 30 menit, akan dites kandungannya di laboratorium untuk menguji pH air, kandungan TSS, kandungan BOD, dan kandungan nitrogen.
Setelah itu akan dilakukan analisis dan perbandingan pada keempat sampel tersebut.